Halo semuanya, kenalin aku Dixon dari Nestor Matematika. Jadi kali ini kita akan bahas algoritma Euclid dan teorema Bézout, yang merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu FPB dan KPK. Nah, kita mulai dari algoritma Euclid dulu nih. Jadi algoritma Euclid merupakan sebuah algoritma yang memudahkan kita untuk mencari FPB dari dua buah bilangan. Jadi misalkan di sini kita mau cari FPB dari 76 dan 32. Nah, di sini kita tulis bilangan yang lebih besar di sebelah kiri dan bilangan yang lebih kecil di sebelah kanan. Kemudian kita coba bagi, 76 dibagi 32. Hasilnya 2, sekian. Jadi di sini kita tulis 76 sama dengan 2 kali 32, yang mana sama dengan 64, ditambah 12. Karena 64 tambah 12 hasilnya 76. Kemudian 32 dan 12 kita bawa ke bawah. Jadi 32 di kiri, terus 12 di kanan. Nah, kita lakukan hal yang sama, karena 32 dibagi 12 itu 2, sekian. Jadi kita tulis 32 sama dengan 2 kali 12, ditambah 8. Karena 24 tambah 8 hasilnya 32. Terus kita turun ke bawah lagi. 12 sama dengan 12 di kiri, 8 di kanan. Karena 12 dibagi 8 itu 1, sekian, berarti di sini 1 kali 8 tambah 4. Karena 8 tambah 4 hasilnya 12. Kita ulangi sekali lagi. 8 sama 4. Nah, karena 8 itu 2 kali 4, dan nggak ada sisanya, berarti kita berhenti melakukan algoritma ini. Jadi, asalkan sisanya sudah 0, maka algoritma kita berhenti. Dan FPB yang kita cari, itu adalah bilangan terakhir di sebelah 0. Jadi, 2 kali 4, FPB-nya 4. Jadi, FPB 76 sama 32 hasilnya 4. Kita lanjut ke teorema Bézout. Jadi bunyi teorema Bézout, misalkan A, B, X, Y, dan N adalah bilangan bulat yang memenuhi persamaan AX tambah BY sama dengan N, maka FPB A dan B habis membagi N. Jadi contohnya misalkan A-nya 2 nih, B-nya 4, N-nya 7 misalkan. Ini kan berarti 2X tambah 4Y sama dengan 7. Nah, ini mustahil terjadi. Karena di ruas kiri ini genap, sementara di ruas kanan ganjil. Jadi persamaan 2X tambah 4Y sama dengan 7, itu mustahil memiliki solusi bulat. Jadi di sini teorema Bézout berlaku kalau bilangannya bulat. Contoh lain misalkan ada persamaan 3X tambah 12Y sama dengan 8. Nah, karena di sini bilangannya kelipatan 3 di ruas kiri dan 8 bukan kelipatan 3, jadi persamaan ini juga tidak punya solusi bulat. Persamaan ini punya solusi bulat ketika FPB A dan B atau FPB 3 dan 12 ini habis membagi ruas kanannya atau habis membagi si N ini. Oke, kita lanjut ke latihan soal untuk melihat aplikasi dari algoritma Euclid dan teorema Bézout. Di sini ada soal tentukan FPB dari 120 dan 500 menggunakan algoritma Euclid. Jadi kita tulis dulu bilangan yang lebih besar di ruas kiri dan bilangan yang lebih kecil di ruas kanan. Nah, karena 500 itu 4 kali 120 tambah 20, jadi kita tulis 520 sama dengan 4 kali 120 tambah 20. Kemudian kita turunkan 120 dan 20.
Jadi 120 di kiri dan 20 di kanan. Nah, karena 120 sama dengan 6 kali 20 dan sisanya 0, berarti algoritmanya kita stop. Sehingga FPB-nya adalah 20. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Buktikan bahwa 21n plus 4 dibagi 14n plus 3 tidak dapat disederhanakan. Jadi maksudnya tidak dapat disederhanakan itu kayak misalkan 7/3. Ini sudah paling sederhana. Begitu juga dengan 8/5. Ini juga sudah paling sederhana. Tapi kalau misalkan 4/6, ini masih bisa disederhanakan, jadi 2/3. Nah, kapan sebuah pecahan itu kita bilang sederhana? Jadi sebuah pecahan A per B, itu kita bilang sederhana jadi A per B itu adalah pecahan sederhana ketika A dan B relatif prima. Nah, jadi 21n plus 4 dan 14n plus 3 itu relatif prima. Relatif prima. Atau FPB-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita coba menggunakan algoritma Euclid untuk mencari FPB dari dua bilangan ini. Jadi kita tulis yang lebih besar di kiri, 21n plus 4 sama dengan 1 dikali 14n plus 3 ditambah 7n plus 1. Nah, kita bawa ke bawah, 14n plus 3 dan 7n plus 1, dan kita tulis 14n plus 3 di kiri, dan 7n plus 1 di kanan. Nah, karena 14n plus 3 itu 2 dikali 7n plus 1, sisa 1, berarti kita bisa tulis 2 kali 7n plus 1 ditambah 1. Kemudian kita turunkan lagi 7n plus 1 dan 1. 7n plus 1 di kiri, dan 1 di kanan. Karena 7n plus 1 itu habis dibagi 1, atau 7n plus 1 itu 7n plus 1 kali 1 plus 0, berarti algoritma Euclid kita berhenti di sini, dan FPB dari 21n plus 4 dan 14n plus 3 adalah 1. Nah, karena FPB-nya sama dengan 1, maka 21n plus 4 dan 14n plus 3 tidak dapat disederhanakan. Terbukti. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Tentukan salah satu pasangan bilangan bulat X dan Y sehingga 76X tambah 32Y sama dengan 4. Nah, ini kita cek dulu dengan teorema Bézout. Jadi FPB 76 dan 32 itu kan 4. Tadi kita sudah dapat FPB-nya 4. Dan 4 habis membagi 4. Jadi karena FPB A, B habis membagi N sesuai dengan teorema Bézout, persamaan ini punya solusi bulat. Nah, gimana caranya kita dapat salah satu solusi bulatnya? Kita cukup cari FPB 76 dan 32 menggunakan algoritma Euclid. Karena kita sudah dapat FPB-nya sebelumnya, kita tinggal copy saja. Jadi kita tinggal balik prosesnya. Di sini kita punya 12 sama dengan 1 kali 8 tambah 4. Jadi kita bisa balik 4 sama dengan 12 kurangi 1 kali 8.
Nah, karena di sini 8 sama dengan 32 kurangi 2 kali 12, berarti kita tulis 12 kurangi 1 kali 32 min 2 kali 12. Atau sama dengan 12 min 32 plus 2 kali 12 sama dengan 3 kali 12 kurangi 32. Nah, karena di sini 12 sama dengan 76 kurangi 2 kali 32, kita tinggal substitusi. 3 dikali 76 min 2 kali 32. Min 32. Kalau kita bongkar, jadinya 3 kali 76 min 6 kali 32 min 32. Atau 3 kali 76 minus 7 kali 32. Jadi, salah satu pasangan bilangan bulat X dan Y yang memenuhi 76X sampai 32Y sama dengan 4, yaitu X-nya itu 3, dan Y-nya itu sama dengan 7.